Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Moneter Internasional bersama saya Yolanda Sari SEMSC. Sebelumnya silakan subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya Yolanda Sari, serta jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, serta tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan materi Moneter Internasional. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Letter of Credit. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan letter of credit, kita harus tahu dulu apa itu pembayaran internasional. Karena letter of credit ini termasuk salah satu metode pembayaran internasional. Jadi pembayaran internasional itu sendiri adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Jadi metode pembayaran perdagangan internasional itu adalah suatu cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, faktor penyebab terjadinya pembayaran internasional itu ada dua. Yang pertama karena pembeli atau importir dan penjual atau eksportir itu terpisah oleh batas negara. Yang kedua karena adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Definisi dari letter of credit itu sendiri adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atau nama lainnya adalah bank penerbit atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir atau beneficiary melalui advising bank atau bank koresponden atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank atau bank penerbit itu akan membayarkan sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam letter of credit tersebut dipenuhi. Nah, ini adalah contoh form dari letter of credit itu sendiri, bisa dilihat di slide. Nah, kalau di slide sebelumnya tadi kita mendengar atau melihat apa itu istilah dari beneficiary, issuing bank, advising bank, confirming bank, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas apa arti dari istilah berikut. Jadi, istilah tadi itu adalah pihak-pihak yang terlibat atau pelaku dalam letter of credit. Yang pertama adalah aplikan. Aplikan atau pemohon kredit adalah importir atau pembeli yang mengajukan aplikasi letter of credit. Jadi yang mengajukan aplikasi itu adalah pembeli. Beneficiary itu adalah nama lain dari eksportir atau penjual yang menerima letter of credit. Sedangkan issuing bank atau opening atau nama lainnya adalah bank pembuka atau bank penerbit dari letter of credit. Jadi kita nanti akan melibatkan bank. Yang pertama adalah issuing bank atau bank penerbit. Yang kedua adalah advising bank. Advising bank adalah bank yang meneruskan letter of credit, yaitu bank koresponden atau agen yang meneruskan letter of credit kepada beneficiary atau penjual atau eksportir. Jadi bank tidak bertanggung jawab atas isi letter of credit, namun hanya bertindak sebagai perantara. Nah, ada lagi nih namanya confirming bank. Jadi confirming bank itu adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan bank penerbit dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Dan yang terakhir pelakunya adalah carrier. Carrier ini adalah pengangkut barang yang dikirim atau perusahaan pelayaran atau penerbangan untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat, bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dan sebagainya. Berikut adalah proses transaksi dari letter of credit. Yang pertama diawali dari kontrak perdagangan antara importir atau pembeli dengan eksportir atau penjual. Jadi importir dan eksportir ini berada pada negara yang berbeda dan mereka ingin melakukan perdagangan sehingga mereka menuangkannya ke dalam kontrak perdagangan. Jadi ada syarat-syarat yang diajukan oleh importir serta syarat-syarat yang diajukan oleh eksportir yang mereka tuangkan ke dalam kontrak perdagangan atau sales kontrak. Itu adalah kontrak yang pertama.
Yang kedua adalah kontrak pembayaran letter of credit antara importir dan issuing bank atau bank penerbit. Jadi issuing bank ini letaknya berada di negara importir atau pembeli. Jadi yang kedua ini dituangkan ke dalam kontrak pembayaran letter of credit. Dan yang ketiga itu adalah kontrak keagenan atau agensi kontrak antara issuing bank atau bank penerbit dengan koresponden bank atau bank koresponden. Jadi bank koresponden ini letaknya berada di negara eksportir atau penjual. Jadi kedua bank tersebut meneruskan pembayaran yang dilakukan oleh importir dan eksportir. Lalu dari bank koresponden ke eksportir itu meneruskan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Lalu dari eksportir sendiri atau penjual itu nanti akan mengirimkan wesel dan dokumennya lewat koresponden bank. Ataupun pembayaran letter of creditnya itu bisa juga langsung dari issuing bank ke eksportir tanpa koresponden bank, itu tergantung kesepakatan antara importir dan eksportirnya. Namun kebanyakan karena berada di dua negara yang berbeda, biasanya antara importir dan eksportir itu menggunakan bank masing-masing yang mereka percaya di negara mereka untuk meneruskan pembayaran perdagangan kedua belah pihak. Kita masuk ke dalam dokumen dalam letter of credit. Sebelumnya apa-apa saja yang termasuk ke dalam dokumen letter of credit, kita harus tahu dulu pengaturan yang mengatur sistem pembayaran atau metode dari letter of credit itu sendiri. Ternyata metode letter of credit itu diatur dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit 2007 Revision ICC Publication nomor 600 atau yang disingkat sebagai UCP 600. Jadi inilah peraturan yang mengatur sistem pembayaran dari letter of credit yang mulai berlaku itu pada tanggal 1 Juli tahun 2007 dan diterima secara universal oleh masyarakat perbankan dan dunia usaha di semua negara. Jadi kalau kita ingin melakukan sistem pembayaran letter of credit, berarti kita mengacu kepada pengaturan dari UCP 600, mulai dari dokumen-dokumennya. Nah, misalnya nih surat keterangan asal atau Certificate of Origin itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UCP 600 dan harus dipenuhi oleh penjual dalam pelaksanaan letter of creditnya. Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh pembeli selaku pemohon dari letter of credit juga harus diisi oleh pemohon atau aplikan. Jadi dokumen dalam letter of credit ini ada dua. Yang pertama adalah dokumen komersial dan yang kedua adalah dokumen keuangan. Dokumen komersial ini terdiri dari faktur, dokumen pengangkutan, dokumen asuransi, surat keterangan asal, surat keterangan mutu, surat keterangan pemenuhan syarat kesehatan, dan surat pengepakan. Dan dokumen keuangan itu terdiri dari wesel atau nama lainnya bill of exchange dan promise atau promissory note. Nah, bila kemudian setelah bank melakukan pembayaran letter of credit kepada penjual atau eksportir itu ditemukan dokumen palsu, maka penanganan dokumen palsu ini tidak lagi menjadi tanggung jawab bank. Nah, apabila terjadi sebelum pembayaran letter of credit, misalnya ditemukan dokumen palsu itu, maka bank itu wajib untuk menolak kontrak penerbitan letter of credit itu sendiri. Jadi tugas bank di sini yang pertama bank issuing itu hanya menerbitkan kontrak penerbitan letter of credit. Jadi pembayaran kontrak penerbitan letter of credit itu antara importir dan bank pembuka atau bank penerbit. Yang kedua adalah meneruskan pembayaran dari bank penerbit ke bank koresponden. Lalu bank koresponden meneruskan pembayaran ke penjual. Jadi itu adalah tugas bank di sini. Jadi kalau misalnya ditemukan dokumen palsu sebelum terjadinya pembayaran letter of credit, artinya dokumen palsu ini kan antara eksportir dan importir ya, maka itu tidak lagi menjadi tanggung jawab bank.
Berikut adalah jenis-jenis dari letter of credit. Yang pertama adalah revocable letter of credit. Jadi letter of credit ini adalah letter of credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank atau bank penerbit tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary atau penjual atau eksportir. Jadi di sini yang paling diuntungkan sebenarnya adalah pembeli karena yang meminta kontrak penerbitan letter of credit kepada issuing bank atau bank penerbit itu adalah pembeli. Nah, di sini issuing bank itu dapat mengubah kontrak atau membatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari penjual atau eksportir atau beneficiary. Jadi yang paling dirugikan di sini adalah penjual. Jadi mungkin yang ingin mengajukan letter of credit revocable ini adalah pembeli, namun tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual apakah ingin melakukan pembayaran letter of credit dengan menggunakan jenis yang revocable atau tidak. Yang kedua adalah irrevocable letter of credit. Jadi letter of credit ini adalah letter of credit yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlaku atau validity yang ditentukan dalam letter of credit tersebut, dan issuing bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tersebut. Jadi di sini yang paling aman untuk kedua belah pihak mungkin adalah yang irrevocable ini. Jadi dia tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah irrevocable dan confirm letter of credit. Jadi letter of credit ini adalah letter of credit yang dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima atau penjual atau beneficiary, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas letter of credit ini dijamin sepenuhnya oleh dua bank. Dijamin oleh issuing bank atau bank penerbit yang letaknya di negara pembeli, maupun dijamin oleh advising bank atau bank yang berada di negara penjual bila syarat-syarat dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya irrevocable. Jadi kalau ingin menguntungkan penjual atau beneficiary atau eksportir itu bisa menggunakan irrevocable dan confirm letter of credit. Dan yang keempat itu adalah clean letter of credit. Jadi letter of credit ini adalah letter of credit yang tidak mencantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel, artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia itu dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Jadi karena bentuknya hanya penyerahan dalam kwitansi biasa dan dokumen-dokumennya juga tidak sepenuhnya dijamin oleh bank, maka mungkin untuk clean letter of credit ini kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi untuk jenis letter of credit ini sebenarnya tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual ingin melakukan letter of credit dengan jenis letter of credit yang mana. Nah, apa sih manfaat atau keuntungan dari letter of credit itu sendiri? Jadi keuntungan letter of credit bagi eksportir itu menurut Amir MS ada dua. Yang pertama adalah kepastian pembayaran dan menghindari risiko non-payment atau risiko tidak dibayarkan. Kenapa? Menghindari risiko non-payment karena mereka melakukan pembayarannya lewat bank. Jadi ada bank di negara pembeli dan juga bank di negara penjual, sehingga pembayaran tersebut memang ada dan pasti. Dan yang kedua adalah biaya bank itu relatif kecil. Dan keuntungan bagi importir dengan adanya letter of credit ini adalah yang pertama, nama baik dan reputasi bank itu berpengaruh baik pada bonafiditas importir di mata eksportir. Jadi bank yang ditunjuk oleh importir itu memang benar-benar bank yang bonafid dan bank yang diketahui oleh eksportir, sehingga dengan nama baik dari reputasi bank tersebut juga kepercayaan dari eksportir kepada importir tinggi. Dan yang kedua adalah letter of credit ini sebagai jaminan bagi importir bahwa dokumen akan diterima dalam keadaan lengkap dan utuh untuk diteliti oleh bank. Ya, karena kan yang pertama kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu adalah kontrak perdagangan, dan ini kontrak tersebut nantinya akan diperiksa terlebih dahulu oleh bank apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam letter of credit itu sendiri, sehingga dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh bank itu menjadi jaminan bagi importir bahwa dokumennya akan diterima dalam keadaan yang lengkap dan juga utuh.
Dan yang ketiga, importir itu dapat mencantumkan syarat-syarat pengamanan dalam letter of credit. Jadi tidak hanya importir yang dapat mencantumkan syarat-syarat pengamanan, tetapi juga eksportir yang mereka tuangkan sebelumnya ke dalam kontrak perdagangan. Nah, dari situlah nanti sebelum kontrak penerbitan letter of credit itu keluar, bank juga memeriksa terlebih dahulu apakah kontrak-kontrak atau syarat-syarat yang diajukan oleh pembeli dan penjual itu sudah ada dalam kontrak perdagangan dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Berikut adalah pembayaran atau biaya transaksi yang dapat dilakukan dalam letter of credit lewat 4 cara, yakni yang pertama adalah pembayaran atas unjuk atau by side payment, yang kedua adalah pembayaran yang ditangguhkan atau by deferred payment, yang ketiga pembayaran akseptasi atau payment by acceptance, dan yang keempat adalah pembayaran negosiasi atau payment by negotiation. Nah, yang pembayaran atas unjuk itu adalah pembayaran letter of credit yang dilaksanakan ketika letter of credit itu masih berlaku. Jadi dana pembayaran letter of credit ini dapat tersedia pada bank yang ditunjuk atau bank penerbit atau issuing bank. Berikutnya, yang kedua adalah pembayaran yang ditangguhkan. Jadi di sini merupakan pembayaran letter of credit yang ditentukan ketika letter of credit masih berlaku. Jadi sebenarnya pelaksanaan secara aktualnya itu dilakukan beberapa waktu kemudian setelah letter of credit itu habis masa berlakunya. Jadi pada saat letter of credit tersebut habis masa berlakunya, pembeli itu menerbitkan promise atau promissory note yang merupakan dokumen keuangan yang diserahkan kepada penjual atau beneficiary. Lalu setelah itu baru dilakukan pembayaran. Dan yang ketiga itu adalah pembayaran akseptasi. Jadi pembayaran akseptasi ini adalah pembayaran letter of credit yang ditentukan ketika letter of creditnya masih berlaku. Dalam hal ini beneficiary atau penjual itu menyerahkan dokumen komersial dan dokumen keuangannya berupa wesel itu kepada bank yang ditunjuk. Jika semua dokumen itu memenuhi persyaratan letter of credit, maka bank yang ditunjuk itu akan melakukan akseptasi terhadap weselnya. Dengan akseptasi, maka bank yang bersangkutan itu wajib membayar wesel tersebut. Berikutnya pembayaran yang terakhir, yakni pembayaran negosiasi yang merupakan pembayaran letter of credit yang dilaksanakan dengan cara bank yang ditunjuk membeli tagihan penjual selaku beneficiary. Jadi peralihan hak tagih umumnya dilakukan dengan menggunakan wesel sebagai instrumen peralihan hak tagih. Jadi beneficiary atau penjual itu menerbitkan wesel dan bank yang ditunjuk membeli wesel yang dimaksud. Nah, apa saja sih manfaat atau kelebihan dan kekurangan dari transaksi atau pembayaran letter of credit ini? Yang pertama, kelebihan dari pembayaran letter of credit bagi penjual atau eksportir ternyata sangat menggantungkan kepercayaannya pada letter of credit yang dikeluarkan oleh bank. Karena apa? Karena penjual itu merasa lebih terjamin pembayarannya apabila dilakukan oleh bank. Dan ternyata juga pembeli merasa terjamin bahwa bank akan menolak pembayaran kepada penjual atau eksportir itu kecuali penjual atau eksportir telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pembeli atau importir. Karena di sini pembeli mengajukan kontrak kepada bank untuk menerbitkan letter of credit, maka sebelum kontrak tersebut diterbitkan, maka bank akan memeriksa syarat-syarat yang diajukan oleh importir, apakah nantinya akan diterima oleh eksportir atau tidak. Jadi di sini pembeli juga merasa terjamin bahwa bank akan memeriksa apakah syarat-syarat yang diajukan oleh pembeli itu dapat diterima oleh penjual atau tidak. Sehingga itu adalah kelebihan dari pembayaran letter of credit ini bagi penjual dan pembeli. Nah, kekurangan dari pembayaran dari letter of credit ini sendiri adalah yang pertama bagi pembeli atau importir, dalam letter of credit ternyata tidak menjamin atas barang-barang yang dibeli. Jadi bank di sini hanya berkepentingan dalam dokumen saja, tidak dalam barang-barang. Jadi bank nanti tugasnya hanya memeriksa dokumen-dokumen yang ada dalam letter of credit dan memeriksa syarat-syarat yang diajukan oleh pembeli dan penjual apakah sudah sesuai dengan syarat yang ada dalam letter of credit. Jadi bank hanya menjamin dalam bentuk dokumen tapi tidak dalam bentuk barang. Jadi apabila terjadi kerusakan barang atau ada barang yang lecet dan sebagainya, itu tidak menjadi tugas atau tanggung jawab dari bank.
Dan yang kedua itu adalah terdapat biaya-biaya bank yang dikenakan dalam penanganan letter of credit. Seperti yang kita ketahui tadi, dalam proses transaksi letter of credit ini sendiri ada 3 kontrak. Yang pertama adalah kontrak perdagangan, yang kedua adalah kontrak penerbitan untuk pembayaran letter of credit, dan yang ketiga adalah kontrak keagenan, dan masing-masing kontrak tersebut memiliki biayanya masing-masing. Dan yang ketiga adalah bagi penjual atau eksportir, ternyata uang tidak bisa langsung dicairkan. Jadi pencairan letter of credit ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah dokumen diajukan ke bank penerbit atau issuing bank. Jadi bisa 60 hari, 90 hari, bahkan 180 hari kemudian. Terima kasih karena sudah menyimak materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat, dan apabila ada materi yang membingungkan, silakan bertanya pada kolom komentar. Sampai bertemu dengan materi-materi moneter internasional berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.